Tindakannya salah, alasannya salah, tetapi yang bisa diyakini oleh publik itu memang latar belakangnya sengaja mau membuat salah. Gitu aja, mencari-cari alasan agar orang tidak bisa calon, agar partai tertentu tidak bisa calon gitu. Lalu dicari-cari alasan dengan seperti itu yang digunakan stempel DPR. Semua prosedur terpenuhi, tapi mengapa ada undang-undang lain yang sampai bertahun-tahun tidak dibahas? Nggak dibahas. Seperti undang-undang perampasan aset. Alangkah mahal DPR ini dijual murah. Harga stempel dan pembicaraan DPR itu mahal sekali di dunia internasional, di masyarakat nasional, di dunia pengembangan hukum. Harga DPR itu mahal sekali. Masa dijual dengan murah? Dengan tafsiran-tafsiran yang, maaf, kampungan seperti itu. Fraksi-fraksi bersepakat memilih putusan MA saja. Ini beralasan atau menurut Bapak alasan yang dicari-cari? Tidak beralasan sama sekali. Itu hanya untuk meloloskan Kaisang saja. Karena sudah terlanjur dideklarasikan kan sudah dideklarasikan hari lalu. Gitu. Itu hanya untuk meloloskan itu saja. Padahal putusan MK itu juga sudah detail. Kan hanya menyebut satu umur. Mau didetailkan apa lagi umur itu? Dan kalau melanggar moral, lawan secara moral. Seperti demo besar-besaran yang terjadi itu moral. Sampai selesai, adu-adu aja. Artinya dia berhadapan dengan rakyat. Karena juga orang demo juga tidak melanggar undang-undang. Terus terang, melalui podcast terus terang ini, banyak sekali yang meminta kepada saya untuk bicara. Baik itu pers, masyarakat sipil, teman politisi, teman pejabat, agar saya mengingatkan DPR dan pemerintah untuk tidak terjerumus pada kepentingan pribadi atau kelompok yang mengancam kehidupan negara kita. Dalam konteks apa? Yaitu dalam konteks pembahasan secara tiba-tiba rancangan undang-undang pilkada hanya sehari setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan agenda kelompok politik tertentu dan orang tertentu. Baik, akan saya jelaskan secara terus terang. Seperti yang diperingatkan oleh proklamator kita, Bung Hatta, jangan sampai demokrasi membunuh demokrasi. Jangan sampai kedaulatan rakyat menjadi perkakas untuk memakan hak-hak rakyat. Nah, demokrasi kita saat ini terancam, terbunuh. Indonesia saat ini sedang krisis pelaksanaan konstitusi. Mari kita selamatkan bersama bangsa ini. Silakan, mau tanya apa? Sementara ini protes masyarakat yang ditandai dengan demo mahasiswa, buruh, aktivis, bahkan pekerja seni dan berbagai elemen masyarakat itu berhasil untuk sementara menghentikan persetujuan DPR terhadap upaya pembangkangan konstitusi. Kita terus waspada karena belum tahu beberapa jam kemudian akan bagaimana. Nah, saya tahu Anda termasuk orang yang mencermati ini dengan sangat sungguh-sungguh. Anda kecewa, mungkin juga geram. Silakan Bapak mengatakan apa tentang ini? Ya, saya seperti masyarakat yang lain juga kaget karena terjadi pembangkangan konstitusi justru di tempat harus dipeliharanya konstitusi. Putusan MK itu kan bersifat final. Kalau undang-undang dasar bersifat final, yang artinya langsung jadi, tidak bisa dibanding dengan jalan hukum apapun. Tiba-tiba mau diakali hanya sehari sesudah putusan MK itu, tiba-tiba DPR bersidang membuka file lama yang sebenarnya ya sudah mati, yaitu surat supres presiden untuk revisi undang-undang pilkada. Itu sudah disampaikan Januari. Isinya sebenarnya itu mau mengajukan pengunduran pilkada. Minta ke November, ya kan? Di RUU itu. Itu yang paling pokok. Tetapi kan waktu itu kalau saudara masih ingat, saya kan bicara itu di Gelora Bung Karno ketika jalan pagi kan. Salah satu event waktu bahwa itu hati-hati nih ada sebuah RUU yang ini bisa mengandung potensi politik besar untuk menunda pilkada gitu agar
Untuk mempercepat pilkada waktu itu, maaf, bukan menunda. Untuk mempercepat pilkada, kan pilkada itu masih berlangsung ketika Pak Jokowi masih presiden. Menjadi presiden. Artinya pilkada masuk ke era kepresidenan Pak Iya, Jokowi. Pak Jokowi. Saya bilang hati-hati, ini RUU-nya sudah digarap. Nah, lalu ribut kan orang, oh itu nggak boleh jadi, komentar banyak. Lalu ada yang menggugat ke MK. MK mengatakan tidak boleh menunda, kan gitu kan. Nah, jadi sudah mati itu. RUU itu secara substansi sudah mati karena sudah tidak pernah dibahas lagi, tidak pernah diingat kan. Begitu ada putusan MK kemarin bahwa tanggal 20 Agustus itu. Iya, begitu ada putusan itu bahwa yang boleh mencalonkan itu adalah partai politik yang punya kursi maupun tidak punya kursi asal setara dengan dukungan KTP penduduk yang berhak memilih seperti yang berlaku bagi calon independen, dan yang satunya menyatakan bahwa umur calon gubernur atau wakil gubernur itu harus dihitung usianya pada saat pelantikan. Itu kemudian tiba-tiba bereaksi, DPR membahas itu, dan seperti yang kita dengar dari persidangan, itu dimnya udah beda dengan yang diajukan. Oh, jadi ini dim yang baru dengan yang dulu itu beda? Beda, karena yang dulu itu kan mau memajukan pilkada. Nah sekarang ini lalu menyentuh ke umur. Waktu itu di RUU yang asli itu enggak ada bicara umur, bicara pelantikan, enggak ada. Tiba muncul kemarin bahwa itu pada saat dilantik. Itu kan baru kemarin yang kemudian diprotes oleh Pak Hasanuddin itu. Oh, jadi karena muncul itu di rapat balik kemarin, makanya Pak TB Hasanuddin memprotes itu ya? Karena itu muncul, itu padahal protesnya. di dimnya enggak ada. Dim pemerintah pun tidak dibagi. Tiba-tiba muncul itu. Nah itu kan menurut saya satu cara membunuh demokrasi dengan cara demokrasi. Yaitu ini lembaga yang paling banyak sudah bersepakat dan prosedurnya terpenuhi, maka kita buat sekarang seperti itu. Lah ya rakyat marah, kan rakyat tidak bodoh juga kan. Rakyat tidak bodoh juga. Sehingga reaksi rakyat lebih masif sekarang. Terjadi demo-demo itu sekarang di berbagai kota besar di Jawa ini pada saat ini. Dan menurut saya itu wajar karena begini, orang mengubah undang-undang seperti yang dilakukan DPR kemarin secara tiba-tiba itu tidak melakukan pelanggaran undang-undang, tapi dia melanggar prinsip moral dan etik. Karena tiba-tiba tidak ada wacana apapun sebelumnya, tiba-tiba diundang untuk itu menghidupkan yang sudah di kuburan, yang sudah di kotak, yang sudah di kotak arsip gitu. Belum lagi ini putusan MK yang sudah final gitu ya? Iya. Nah, itu jadi ya wajar kalau ini yang terjadi bukan mala prohibita, tapi mala inse. Mala prohibita itu adalah melanggar aturan resmi. Nah, DPR tidak melanggar aturan resmi, tapi memain-mainkan aturan resmi. Misalnya, satu rancangan undang-undang dibahas hanya sehari. 1 jam bicara di dalam panitia kerja. 1 jam tim perumus, kemudian malamnya disahkan oleh Balik. Lalu mau dibawa ke sidang pleno besok paginya. Itu benar dari sudut prosedur kan bisa begitu. Semua prosedur terpenuhi. Tapi mengapa ada undang-undang lain yang sampai bertahun-tahun tidak dibahas? Nggak dibahas. Seperti undang-undang perampasan aset. Dan banyak lagi lah yang disebut. Kok ini tiba-tiba 1 hari dibahas? Undang-undang perampasan aset itu, Mas, hanya 1 pasal yang harus disetujui dan oleh ditunggu-tunggu oleh publik itu, Pak. Iya. Ya, saya ingin melanjutkan, Pak. Kalau gitu apa yang terjadi dengan DPR, Pak Mahfud? Karena kan sebenarnya apa yang mereka lakukan ini kan tidak pernah terjadi dalam sejarah negara hukum Indonesia, Pak. Ini kali pertama terjadi di mana putusan MK dilawan dengan revisi undang-undang. Dan hanya dalam waktu 1 hari, dalam waktu 7 jam. Apakah mereka melakukan itu dengan kesadaran dan akal sehat atau dibutakan oleh ambisi besar untuk merebutkan kue kekuasaan? Iya, menurut saya ya, dibutakan oleh ambisi besar untuk bagi kekuasaan di antara kelompoknya sendiri. Apakah itu boleh? Boleh juga.
itu bukan malah inse, itu malah prohibita. Itu malah prohibita kalau Iya, begitu. artinya tidak melanggar aturan Tidak melanggar begitu. aturan. Karena kita merdeka, silakan Anda rebut kekuasaan ini, Anda berjoin, Anda Tapi dengan berkoalisi cara-cara? apa. Nah, yang malah insenya itu caranya tidak sopan. Caranya tidak bisa diterima oleh akal sehat dan moral. Karena didahului peristiwa-peristiwa sebelumnya, ada orang ingin mengajukan orang umurnya belum sampai, ada orang ingin mengalahkan calon gubernur yang lain dengan cara begini. Didahului oleh ini, tiba-tiba diputus oleh MK agar kembali ke jalan konstitusi, lalu putusan MK yang menurut konstitusi bersifat final. Final itu artinya tidak bisa dilawan dengan cara hukum apapun dan langsung berlaku, tiba-tiba dipotong dengan pembahasan rancangan undang-undang secara tiba-tiba yang dulu sudah sebenarnya masuk kotak. Baru muncul lagi sesudah ada putusan Pak, MK. saya meluruskan tentang final tadi itu. Itu rupanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 ya Pak ya? Iya, pasal 24C ayat 1 bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili itu yang putusannya bersifat mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Undang-Undang Dasar 45 pasal 24C. Pasal 24C ayat 1. Itulah yang mungkin menyebabkan bahwa ini bukan semata-mata pelanggaran hukum, tetapi ini pembangkangan konstitusi karena itu Pak. Iya, pembangkangan konstitusi gitu. Jadi ranahnya MK itu menjaga konstitusi sehingga putusan-putusannya itu setingkat undang-undang, bukan setingkat PKPU. Setingkat PKPU. Saya ingin menjelaskan juga kepada publik ya bahwa putusan MK itu bukan menganulir putusan Mahkamah Agung, tidak dianulir oleh MK. MK tidak menganulir itu, tetapi bahwa undang-undang yang berlaku adalah ini, semua yang tidak sesuai dengan putusan MK itu artinya batal dengan sendirinya, tidak boleh berlaku dengan sendirinya. Apakah itu vonis Mahkamah Agung, apa itu keputusan artinya presiden. dalam konteks itu maka tidak tepat untuk mengatakan mana sih yang lebih tinggi kalau begitu, apa keputusan MK atau MA gitu ya kan? Tidak ada, sama-sama tinggi. Sama-sama tinggi. Cuma batas wewenangnya beda. Beda. Kalau MK itu menentukan isi undang-undang yang berlaku yang mana sesuai konstitusi, kalau Mahkamah Agung itu menentukan yang di bawah konstitusi itu terhadap undang-undang. Nah, ternyata undang-undang yang oleh Mahkamah Agung diuji ini, ya, KPU yang diuji Mahkamah Agung ini, ternyata kata MK ini yang benar. Oleh sebab itu tidak perlu menyebut bahwa putusan Mahkamah Agung itu dibatalkan MK. Tidak ada, sama-sama berlaku tapi dengan sendirinya. Kalau MK menyatakan ini tafsir konstitusi yang benar, maka putusan apapun, apa putusan presiden, Mahkamah Agung, keputusan DPR yang tidak dalam bentuk undang, itu batal sendirinya kalau bertentangan dengan undang-undang yang kata MK ini yang benar. Kan gitu aja. Kalau dikatakan itu seperti itu dan itu melanggar pasal apa tadi, kewenangan MK, ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 24C ayat 1 itu artinya berarti apa konsekuensinya bagi DPR Pak, kalau itu memang terbukti dia melanggar itu? Ya seharusnya tidak boleh, karena kalau itu dia langgar akan menimbulkan kekisruhan hukum seperti yang terjadi sekarang. Itu dampaknya ya? Iya, dampaknya gitu. Kita kan tidak boleh juga memecat DPR kan. Dan saya katakan tadi, DPR melakukan itu tidak melanggar prohibita. Tidak melakukan apa yang disebut mala prohibita, yaitu melanggar aturan. Tapi dia melanggar moral. Dan kalau melanggar moral, lawan secara moral. Seperti demo besar-besaran yang terjadi itu moral. Sampai selesai, adu-adu aja. Ya kan, dia melanggar moral. Artinya dia berhadapan dengan rakyat. Karena juga orang demo juga tidak melanggar undang-undang. Tidak malah inse. Ya. Orang demo itu tidak malah prohibita juga. Konsekuensinya akhirnya DPR harus berhadapan dengan rakyat itu sendiri gitu ya, seperti sekarang. Iya. Dan menurut saya ya, saya menyerukanlah kepada semuanya, berebut kekuasaan itu boleh. Kita merdeka itu justru agar orang bisa berebut kekuasaan di negaranya sendiri, bukan dibunuh hak untuk berkuasa oleh penjajah dulu. Sesudah merdeka boleh berebut, tetapi ikuti aturan konstitusi, jaga moralitas dan etika agar bangsa ini menjadi lebih maju. Ya, dan Indonesia tentu saja itu akan selamat perjalanannya menuju Indonesia emas. Kalau begini-gini ini menurut saya sudah luar biasa, pelanggarannya terang-terangan. Seperti permainan sepak bola, orang sedang mau nendang itu lalu kakinya ditendang duluan, itu kan tidak boleh.
Ya, Gitu. Pak Mahfud, saya mau mengajak Bapak untuk coba kita lihat dari sudut pandang DPR, Pak. Terlepas misalnya kita lihat bahwa DPR keliru gitu ya, salah dengan mengeluarkan keputusan itu. Tetapi kalau kita lihat alasannya DPR, dia memutuskan itu misalnya dengan menganulir PUU nomor 60 Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan gubernur bagi parpol yang sudah memiliki kursi, itu seberapa beralasan menurut Pak Mahfud? Karena kan misalnya putusan MK itu menyatakan misalnya 6,5 sampai 10% dari suara berlaku untuk parpol dan gabungan parpol untuk mencalonkan. Tidak menyebutkan persis seperti apa. Lalu ditafsirkan oleh Balik hanya untuk parpol yang tidak punya kursi. Itu Balik salah. Ilmu pengetahuan pasti akan menyatakan itu salah. Karena gini, MK itu memutus perkara itu atas permohonan dua parpol. Partai Gelora dan Partai Buruh. Partai Gelora dan Buruh, dua parpol yang tidak punya kursi. Tidak punya kursi. Dia mohon. Tetapi yang diuji undang-undang, setiap ujian terhadap undang-undang, putusan MK itu tidak hanya berlaku bagi yang mohon, beda dengan putusan pengadilan perdata. Ini putusan MK itu erga omnes namanya. Erga omnes itu artinya berlaku untuk semua dan untuk seluruh Indonesia, untuk lapisan masyarakat. Itu di seluruh dunia dan di dalam tata hukum kita sendiri. Jadi dia berlaku juga untuk semua partai. Nah, oleh sebab itu ukuran 6% itu memungkinkan partai-partai yang punya kursi dan tidak punya kursi itu bergabung. Di dalam angka berapa? Misalnya untuk DKI 7,5%. Yeah. Ya gabungan partai-partai yang tidak punya kursi dan punya kursi minimal 7,5% itu boleh. Gitu, karena MK mengatakan ukurannya itu 7,5% berlaku bagi calon independen kan. Berlaku juga nih penyetaraannya bagi gabungan partai baik yang sudah punya kursi maupun tidak punya kursi. Kan begitu, bunyi pertimbangannya kan begitu. Yeah. Semua partai kan, semua partai. Bukan hanya partai yang tidak punya suara. Yang disebut partai tidak punya suara itu kan hanya disebut bahwa pemohonnya dua partai yang tidak punya kursi di DPR. Bukan berarti lalu hanya berlaku bagi mereka. Itu orang tidak ngerti hukum kalau menafsirkannya seperti itu. Artinya selain tindakannya salah, alasannya pun salah sebenarnya. Tindakannya salah, alasannya salah. Tetapi yang bisa diyakini oleh publik itu memang latar belakangnya sengaja mau membuat salah. Gitu aja. Mencari-cari alasan agar orang tidak bisa calon, agar partai tertentu tidak bisa calon gitu. Lalu dicari-cari alasan dengan seperti itu yang digunakan stempel DPR. Alangkah mahal DPR ini dijual murah. Harga stempel dan pembicaraan DPR itu mahal sekali di dunia internasional, di masyarakat nasional, di dunia pengembangan hukum. Harga DPR itu mahal sekali. Masa dijual dengan murah? Dengan tafsiran-tafsiran yang, maaf, kampungan seperti itu. Pak Mahfud, soal alasan DPR yang lain nih untuk tentang putusan MMA PUU nomor 70 itu, Pak. Itu kan alasan mereka sejauh ini alasannya antara lain karena terutama ada dua putusan lembaga peradilan terkait pilkada. Ya. Ada Mahkamah Agung dan ada Mahkamah Konstitusi. Lalu mereka menyimpulkan dan di rapat kemarin kita dengarkan putusan MA itu lebih detail. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan dikembalikan ke norma asalnya. Tapi meskipun dengan kalimat coto welo-welo, pakai bahasa Jawa dan juga bahasa Padang kalau nggak salah, basulu matahari gitu. Dua-duanya mengatakan sudah terang benderang. Iya. Nah, lalu fraksi-fraksi bersepakat memilih putusan MA saja. Ini beralasan atau menurut Bapak alasannya dicari-cari? Tidak beralasan sama sekali. Itu hanya untuk meloloskan Kaisang saja. Karena sudah terlanjur dideklarasikan kan sudah dideklarasikan 2 hari lalu. Gitu. Itu hanya untuk meloloskan itu saja. Padahal putusan MK itu juga sudah detail. Kan hanya menyebut satu umur. Mau didetailkan apa lagi umur itu? Apakah lewat 2 hari 2 menit, 2 hari 2 jam 2 menit, apakah mau didetailkan begitu? Putusan MK sudah jelas bahwa harus berumur 30 pada saat mendaftar. Iya kan? Apalagi yang mau didetailkan? Tidak ada detail, hanya kalimat itu. Dan pada saat penetapan, PKPU hanya menyebut aja sekarang. Pada saat penetapan, ya. Pada saat penetapan. Sesudah mendaftarkan lalu ditetapkan. Betul. Ya. Di Balik itu kan rapat dengan pemerintah, Pak Mahfud. Ada wakil dari pemerintah. Kemarin itu yang mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Menkumham yang baru penggantinya Pak Yasona itu Supratman Aktas. Itu fungsi mereka apa? Apa hanya sekedar mendengarkan? Mereka punya hak juga untuk mengatakan kalau tidak setuju, tapi nggak ada suara apa-apa sejauh ini. Iya, saya dengar juga dua dari menteri ini, dari Pak Aktas,
jawabannya, kalau DPR sudah setuju ya kami ikut kan cuma gitu jawabannya. Kalau kemudian Mendagri ya sudah terserah DPR ini kan sudah masuk di prolegnas gitu, artinya sudah masuk di DPR. Cuma itu jawabannya ragu-ragu juga kelihatannya, bukan ragu, saya kira agak enggak setuju juga saya kira, cuma hatinya karena dia mewakili pemerintah mungkin lalu jawabnya gitu aja. Nggak enak juga dianggap bertentangan dengan maunya bos, kira-kira gitu Pak ya. Pemerintah, sehingga jawaban Pak Tito juga enggak jelas. Ya sudah terus DPR, yang penting saya kan udah dibahas kan itu, yang saya dengar tadi kan. Prosesnya. Padahal sejatinya mereka dari situ bisa bicara sebenarnya karena rapat bersama dengan DPR dan pemerintah ya. Iya dong, bisa bicara mestinya. Tapi kalau Pak Aktas itu memang saya kira memang ditugaskan untuk itu, oleh sebab itu nggak ngomong apa-apa dia. Kecuali mengatakan ya kalau pemerintah setuju, kalau DPR setuju, pemerintah setuju. Lalu kita bicara respon Pak. Kita lihat setelah itu kan kemudian ada respon Presiden, ada video yang disebarkan. Presiden menanggapi tindakan DPR itu dengan mengatakan kita hormati kewenangan dan keputusan lembaga negara. Itu hal biasa di lembaga kita. Apa iya Pak? Enggak biasa. Baru sekarang nih, kalau mengabaikan putusan MK ya. Kalau yang dimaksud itu perbedaan pendapat biasa, ya perbedaan pendapat biasa. Oleh sebab itu demo yang besar-besaran dan menolak juga itu harus dianggap biasa. Tinggal adu kekuatan politik aja. Karena ini bukan soal kebenaran hukum lagi ini. Ini moral gitu. Kalau kebenaran hukum, ya tidak ada yang melanggar apa yang disebut malah inse. Yang terjadi malah prohibita semua. Orang demo boleh, orang bersikap gitu kayak DPR itu gitu boleh. Itu tidak ada yang dilanggar. Orang demo tidak melanggar apa-apa. DPR berbuat begitu juga tidak apa-apa. Sekarang DPR melanggar etika dan moral serta substansi Undang-Undang Dasar, rakyat bergerak. Dan terjadi di mana-mana. Dan menurut saya memang KPU tidak usah takut lah. Ngapain sih? Sudah kena sanksi moral, sanksi etik begitu secara rame-rame kemarin. Masa ini mau takut lagi? Gitu. Menurut saya, di mana ya harga diri? Kalau misalnya sekarang ini harus segera bertindak, itu apa yang mestinya dilakukan? Kalau KPU harus bertindak, sekarang harus segera menetapkan PKPU sebelum tanggal 27 yang menyesuaikan dengan putusan MK. Tanpa harus menunggu. Urusan konsultasi itu kan tidak mengikat. Tidak mengikat. Dan hasil konsultasi itu tidak mengikat KPU loh. Itu bukan disetujui oleh DPR dan pemerintah, dikonsultasikan. Artinya, dan itu sebetulnya lebih teknis. Pemerintah tidak setuju pun nggak ada, itu kewenangan. Pemerintah tidak setuju. Namanya lembaga independen ya, KPU ya. Iya, dan KPU kan sudah kirim surat ke DPR untuk segera rapat ya, untuk segera raker. Itu bisa. Lalu di situ KPU mengatakan saya mau ikut putusan MK sesuai dengan konstitusi. Selesai. Nggak perlu persetujuan DPR, nggak ada itu persetujuan DPR. Persetujuan DPR itu DPR dan pemerintah bersetuju dalam hal pembentukan undang-undang. Dalam undang-undang tertentu bersama DPD juga 3 pihak. Tapi kalau RDP kayak gitu, raker begitu, enggak perlu persetujuan. Alasan pemerintah yang lain, Pak, dia mengatakan melalui kantor komunikasi kepresidenan, pemerintah itu ikut DPR soal pilkada karena DPR adalah pembuat undang-undang. Bapak setuju tuh alasannya? Salah. Salah ya? Salah. Pembuat undang-undang itu DPR dan pemerintah. Beda dengan di negara parlementer. Kalau negara parlementer seperti Inggris, Belanda itu legislatifnya itu memang parlemen, DPR. Kalau di Indonesia, di Amerika itu bukan. Itu ada kongres, ada pemerintah, ada beda-beda. Ada kongres, kemudian ada senat, ada DPR gitu. Lalu pemerintah punya hak vetonya. Tapi kalau di Indonesia jelas dikatakan bahwa DPR itu dibuat atas persetujuan ya pemerintah. Artinya karena undang-undang itu dibuat DPR dan Presiden, makanya dia ngikut DPR gitu Pak. DPR dan iya, dan dalam prakteknya bukan misalnya ke Mahkamah Konstitusi, itu maksudnya. Rendah dong, itu ketentuan tersendiri. Bahwa kalau sudah Mahkamah Konstitusi, DPR dan Presiden pun ikut. Harus ikut. Bahkan produk Presiden dan DPR pun bisa, yang bernama undang-undang bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Justru tugasnya Mahkamah Konstitusi mengoreksi kalau ada kesalahan ya. Iya, untuk menghindari kekisruhan dan mengerem ya. Mengkanalisasi kemarahan masyarakat agar lebih tenang. Menurut saya ya sudahlah, DPR kan sudah menunda sampai waktu tidak ditentukan. Sekarang serahkan aja KPU untuk segera mengubah PKPU-nya. Gitu. Karena KPU kan
dihadapkan pada situasi tidak menentu. Nah, boleh dia nunggu undang-undang. Sekarang yang berlaku sekarang gitu. Kalau besok berubah pada saatnya, disesuaikan dengan pada saat berubah. Kalau nanti digugat lagi, ya nunggu juga ikut sesudah diputuskan. Kan ini main-main aja semua. Iya kan? Lebih baik daripada kita main-main dengan itu dan kemarahan rakyat semakin melebar, ya sudahlah gitu. PKPU segera dibuat, dan saya tahu berdasar rilis atau berdasar jumpa pers yang dilakukan oleh KPU, kami sudah berkirim surat ke pemerintah dan DPR. Ya udah, bahkan tidak bertemu pun sudah dianggap konsultasi kan, udah tahu kok. Bertemu pun nanti DPR tidak boleh mendikte KPU untuk membuat PKPU sudah dia. Tidak boleh mendikte, boleh ngajukan pendapatnya boleh ditolak. Sehingga oleh KPU, artinya, saya akan berpegangan pada putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya udah, saya jalan aja. Sekarang kan itu semuanya tidak menentu, semuanya bisa berubah secara tiba-tiba kan. Pak Mahfud, jadi kaitannya dengan kondisi yang sedang terjadi sekarang ini, Pak. Kita belum tahu perkembangan di berbagai daerah tentang demonstrasi, udah mulai kelihatan agak panas tadi nih. Nah, apa yang kita bisa Pak Mahfud sampaikan kepada mahasiswa atau segala macam yang ikut sekarang dalam demonstrasi supaya tetap inspirasi mereka disampaikan tapi juga kondisi masih bisa dijaga dengan baik? Dua hal. Satu, saya agak takjub dan ya cukup bangga gerakan-gerakan masyarakat spontan hanya satu hari udah terjadi hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia dan berhasil menggagalkan sidang DPR. Oleh sebab itu, karena DPR itu mengubah rancangan undang-undang itu tidak dengan cara melanggar undang-undang, dia memenuhi apa yang disebut mala prohibita, tidak dilanggar aturan-aturan resminya, tapi substansinya melanggar, maka mahasiswa dan masyarakat terus berbondong-bondong agar DPR tidak bersidang sampai selesainya masa pendaftaran. Karena itu aja. Itu cara yang benar dalam demokrasi. Cara yang paling beradab. Karena demo itu juga sama dengan DPR, tidak melanggar aturan, tapi dibolehkan. Tinggal adu sekarang. Sepanjang tidak anarkis, tidak anarkis. Sepanjang tidak anarkis. Dan saya titip kepada aparat, gitu ya, agar ini dijaga. Ini menjaga demokrasi. Ya, aparat keamanan itu adalah turut menjaga demokrasi kalau tidak melakukan tindakan represif. Yang kedua, bersamaan dengan itu, KPU segera menetapkan PKPU. Karena dia sebenarnya harus terikat pada putusan MK. Dan dia memang untuk mengubah PKPU itu menurut undang-undang berkonsultasi. Raker dengan DPR dan pemerintah. Nah, berkonsultasi itu bukan berarti minta persetujuan. Konsultasi ya ketemu saja, lalu bilang sama begini, DPR tidak setuju, ini tidak setuju, ya KPU membuat sendiri, tidak terikat. Beda dengan undang-undang dengan persetujuan. Kalau undang-undang misalnya berdasarkan persetujuan pemerintah dan DPR dan DPD untuk jenis tertentu. Kalau ini hanya konsultasi. Bahkan sudah kirim surat kan? Nah, kalau kirim surat, ya itu bisa dianggap bagian dari konsultasi. Iya kan? Iya kan? Nih, gitu. Tanggapanmu apa, pokoknya saya buat kan bisa. Artinya kesimpulannya, demo silakan jalan dengan tertib. Demo silakan jalan. KPU segera mengikuti. Saya mendorong agar eskalasinya ditambah, karena itu sah. Dan itu untuk menyelamatkan demokrasi, untuk menyelamatkan konstitusi. Kalau enggak, negara ini dibiarkan begini, besok hancur. Jadi perjuangan untuk menyelamatkan konstitusi ya. Jangan lihat dari sisi mereka protes ya, tapi itu upaya sungguh-sungguh untuk menyelamatkan konstitusi. Akan menjadi negara penjajahan baru. Negara kolonial baru dijajah oleh bangsanya sendiri kalau ini dibiarkan. Karena itu mulia kegiatan-kegiatan itu. Menurut saya mulia. Menurut saya mulia. Orang yang mau membantu kayak dulu itu supaya membantu aja. Ada yang nyumbang air, nyumbang apa, lakukan lagi nih. Waktunya sekarang ya. Ini waktunya yang tepat. Pak Mahfud, apa komentar Bapak tentang sikap PDI Perjuangan yang sendiri ngambil sikap berbeda, Pak? Kalau kita lihat di forum kemarin, mereka tuh berbicara mengatakan, ya ini justru cara menyelamatkan demokrasi. Karena itu mereka bertahan berbeda dengan semua partai. Apa pendapat Pak Mahfud? Ya bagus. Saya kira pendapat seperti itu
bagus dilakukan, meskipun otokritiknya mungkin harusnya PDIP sejak dulu begitu ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang aja bersikap begitu, bagus untuk menyelamatkan demokrasi gitu, dan ya bertahan aja secara prinsipal gitu, bahwa ini prinsip saya akan tetap daftar sesuai dengan putusan MK apapun yang terjadi, itu yang akan dan menurut saya harus dilakukan oleh PDIP. Komunikasi saya dengan teman-teman di PDIP, mereka akan mengajukan pada saatnya. Nggak peduli undang-undang diundangkan apa enggak, uang putusan MK itu mereka kekeh dengan putusan MK gitu ya, meyakini bahwa itulah yang harus dilakukan. MK. Kalau enggak nanti ya ribut. Artinya karena bagaimanapun putusan MK itu undang-undang. Artinya tanggal 27 nanti PDIP akan mengajukan calon ya untuk melawan calonnya Kim Plus. Ya, dan tadi hari Kamis ini sudah menyerahkan ke 169 provinsi dan kabupaten kota. Provinsinya ada 5 yang sudah diserahkan. Saya hadir ngelihat tadi, meskipun saya bukan anggota PDIP, tapi saya ikut di sana, diundang untuk hadir menyaksikan, dan masih ada gelombang terakhir nanti. Awal pekan depan akan, yang terakhir kan belum disikapi, ini ada DKI. Oh, oke, belum semua ya. Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi tetap akan menggunakan pola yang sama. Sesuai dengan putusan MK bisa mendaftar. Pak Mahfud, saya mau agak spesifik ke sikap Pak Mahfud ya, karena saya perhatikan Pak Mahfud dalam hari-hari ini kan bersuara, meskipun tidak selalu tampil di depan publik ya. Anda 2 kali muncul di media sosial menjelaskan sikap, dan misalnya kemarin Pak Mahfud mengatakan bahwa mengingatkan kepada teman-teman eksponen reformasi untuk jangan sampai terjadi apa yang disebut dengan apa istilahnya Bapak itu, terjebak dalam situasi seperti sekarang di mana sedang menunggangi singa. Apa maksudnya Pak? Jadi begini, di dunia ini banyak pengalaman orang terjebur ke politik itu lalu tidak bisa mundur. Pilihannya mati atau mematikan orang. Itu seperti orang naik singa. Kalau dia berhenti, orang naik singa tuh di atas punggung singa, dia ketakutan mau turun nanti diterkam oleh singanya. Tapi kalau tetap di atas, itu selain capek karena singanya bergerak terus, lalu ada panah juga orang yang mana singanya itu, nembak singa bisa kena orangnya. Dan yang saya katakan itu, hei para teman-teman eksponen angkatan 98 gitu. Boleh berpolitik, boleh cari kue kekuasaan dalam politik, tapi hati-hati. Jangan sampai seperti naik singa. Orang naik singa itu misalnya terlanjur membuat kondisi kotor, sehingga kalau dia turun nanti takut lalu diproses hukum. Tapi kalau tidak turun dia kecapean juga dan bisa ditembak dari bawah. Kan gitu sekarang situasi. Banyak politisi yang seperti itu. Ya saya kemarin mencontohkan Hitler, iya kan? Dia membangun demokrasinya dengan kotor, begitu itu enggak berani turun, ditambah kejahatannya sampai akhirnya ya dia dibunuh oleh rakyatnya sendiri dan tentara sekutu kan. Itu Hitler. Menurut saya ya kita hati-hati aja lah. Kata orang Jawa tuh sak madyo, kalau sedang berkuasa ya sudah nikmatilah apa yang diperoleh dari kekuasaan itu, jangan berlebih-lebihan, lalu jangan membuat satu gerombolan untuk merampok kekuasaan ini secara egois. Merampok kekuasaan secara egois yaitu bergerombol, berkelompok agar orang lain tidak bisa menikmati kekuasaan dan bisa dia nikmati sendiri. Kan itu yang biasanya. Lalu membuat kebijakan-kebijakan politik yang koruptif, yang secara yuridis tidak salah, gitu, tapi secara moral dan substansi konstitusi itu disebut malah inse yang sebut saya tadi. Ya, termasuk tadi pagi Bapak lewat Instagram maupun Twitter Bapak mengatakan mengingatkan agar teman-teman di parpol itu menggunakan cara yang benar dalam berpolitik dan bersiasat untuk merebut kue kekuasaan. Iya, karena artinya merebut kue kekuasaan dan bersiasat itu boleh saja. Tapi boleh, sangat boleh. Bersiasat juga boleh. Saya berkoalisi dengan kamu untuk ini, tapi jangan membunuh hak orang lain dan jangan dengan cara koruptif.
Koruptif itu tidak hanya uang ya, tetapi juga Tidak hanya politik. uang, juga itu ngatur-ngatur hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi lalu disahkan atas nama stempel DPR, stempel parpol yang digabung di DPR. Nah itu merusak, itu penjajahan baru, iya kan? Dari sebuah kelompok, dan itu akan terus terjadi kalau sekarang terjadi dia melakukan ke orang lain, pada saatnya dia akan terkena juga. Orang lain menggunakan cara itu. Nah oleh sebab itu mari kita ikuti aja konstitusi, mencintai negara ini dengan segala berkah yang melekatnya, sehingga saya selalu mengatakan jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Baik. Cukup ya? Terima kasih Pak Mahfud. Baik, demikianlah terus terang episode kali ini. Saudaraku, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi berusaha dimatikan dengan cara yang dianggap demokratis. Tetap bukalah hati nurani. Jaga moral dan akal sehat. Tetap lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Sampai jumpa. Selesai.